Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 218. Malam yang bertabur bintang, nampak indah dipandang. Sama halnya saat sekarang, seseorang yang merayakan pesta pernikahannya, mengundang banyak orang untuk datang ke acaranya, termasuk Kini, yang dalam perjalanan, Kenshin dan Kaori, yang menuju ke tempatnya. Detik waktu yang berputar, siang menjadi malam. Iwan temannya Kenshin itu, selepas dari warung kopi, kini ia akan pulang. Saat itu sudah jam 8 malam. Iwan berjalan sendiri, menyusuri langkah-langkah, menuju terminal angkutan. Di lain tempat, di rumahnya sendiri, Ririn, saat ini duduk sendiri. Ia ada di ruang tamu. Terlihat dirinya membaca berita, dari pesan WhatsApp, yang dikirim teman grup sekolahnya. Terbaca sebuah berita tentang seseorang yang belum diketahui namanya. Orang itu dibawa ambulan karena tiba-tiba tak sadarkan diri di tengah jalan. Temannya Ririn itu, yang kebetulan ada di tempat kejadian, mendokumentasikan di kameranya. Meskipun ia sendiri tak mengenal siapakah orang tersebut, dirinya hanya membagikan di grup WhatsApp-nya. Dikarenakan sudah biasa menerima banyak berita, Ririn yang membaca itu nampak biasa saja. Kemudian ia beralih melihat sebuah pesan yang datangnya dari Kenshin. Kenshin itu menulis, "Makasih banyak ya Rin, udah membantu perusahaan sampai tingkatnya naik." "Oh iya Rin, aku tadi lagi kerja, maaf ya, teleponnya jadi terputus." Pesan itu dikirim Kenshin sewaktu dirinya masih ada di rumahnya Kaori. Lalu Ririn itu pun hendak membalas pesannya Kenshin. Ia ingin mengutarakan hal lain. Namun, sebelum dirinya mengetik, tiba-tiba ibunya memanggil. Ririn pun segera menghampiri. Pesan balasan itu pun tak jadi dilakukan. Kenshin, yang kini sedang mengemudi, di dalam perjalanan itu, ia ditanya Kaori, yang duduk di sampingnya. Kaori itu berkata, Kenshin, aku boleh tanya gak nih ya?" Kenshin menjawab, "Ya boleh aja, emangnya kamu mau tanya apa?" Kaori lalu bicara, melanjutkan maksudnya. "Tapi sebelum aku bertanya, kamu janji dulu ya, jangan marah, jangan tertawa pula." Mendengar syarat itu, Kenshin segera menyahut, "Iya, aku janji." "Emangnya apa sih itu? Kok rasanya penting banget?" Kaori lalu mengungkapkan apa maksudnya. Ia bertanya pada Kenshin, "Oh iya Kenshin, kamu udah punya cewek belum ya? Maksudnya kekasih gitu." Ketika mendengar tanya itu, Kenshin pun tersenyum. Ia menahan dirinya dari rasa ingin tertawa kecil. Lalu ia menjawab, "Kok kamu tiba-tiba tanya gitu? Emangnya ada apa nih ya?" Saat itu, posisi mereka di dalam mobil yang sedang berjalan. Mendengar Kenshin bertanya balik, Kaori pun menjawabnya, "Ya pingin tahu aja, masa gak boleh tanya gitu?" Kenshin pun langsung menyahut, "Gak boleh, itu kan privasi aku." Sambil tersenyum, Kenshin itu berucap. Kaori pun menyahutnya, "Jahat banget nih kamu ya, masa ditanya gitu aja, kagak mau dijawab." Kenshin lalu membalas, "Masalahnya, tanya kamu itu loh, mirip anak sekolah gitu, yang biasanya mereka bertanya pada temannya, kamu sudah punya pacar belum? Cewek kamu anak mana? Kelas apa? Kenalin aku dong." Kan seperti itu. Masa nih aku harus jawab pertanyaan itu? Kan aku ini bukan anak kecil lagi. Hei hei hei. Kenshin tertawa menggoda Kaori. Kaori pun membalasnya, "Berarti kamu bilang aku ini masih anak kecil gitu ya?" Kenshin segera menyahut, "Ini siapa nih yang bilang gitu? Kan kamu sendiri yang bicara seperti itu." Lalu Kaori pun berkata, "Kalau gitu males bicara sama kamu. Kagak nyambung-nyambung gitu." Sambil kedua tangannya didekapkan pada tasnya sendiri yang berada di pangkuannya. Lalu Kaori melihat ke depan. Nampak jalanan yang mulai ramai. Ia pun bicara sendiri, "Waduh waduh, bisa gawat nih. Bisa macet kalau seperti ini. Udah telat pula. Gimana nih ya?" Kenshin, yang melihat banyak kendaraan di depannya, ia pun memelankan jalannya mobil. Sejenak ia berpikir, dengan melihat kanan kiri. Kemudian, ia bicara pada Kaori, Kaori coba lihat itu. Kita masih bisa lewat kiri loh. Belok situ aja ya." Kaori melihatnya, lalu ia menjawab, "Iya belok situ aja nih."
Daripada kena macet, entar malah kemalaman. Lalu Kenshin pun membelokkan mobil itu ke arah yang dimaksud. Jalanan malam terlewati. Teman lama bertemu kembali. Di acara pernikahan itu, terjalin cerita di masa lalu. Mereka para tamu undangan, baik laki maupun perempuan, kebanyakan adalah teman SMA. Jadinya pembicaraan yang ada di antara itu tak jauh dari masa sekolah. Yesi, Siska, Fitri, Vita sudah bertemu teman-teman lamanya. Mereka saling bertanya tentang keadaan, bercerita di hari ini, di hari lalu, maupun di hari yang akan datang. Salah satunya para cewek itu bertanya tentang pekerjaan. Ani, cowok kamu itu kerja apa nih? Kok kelihatan cakep gitu? Dilihat dari penampilannya, pasti sukses nih dia. Lu aja udah pakai mobil sendiri. Padahal lu dulu kalau kerja masih naik angkutan. Aku masih ingat itu. Ani, yang ditanya Vita itu menjawab, cowokku itu saat ini dia kerjanya di kontraktor, mengurusi bagian apartemen maupun hotel. Vita dan lainnya pun menyahutnya. Oh, kerja kontraktor ya, sukses dong dia, banyak duit nih. Mereka pun lalu bercerita tentang cowoknya masing-masing, serta pula pekerjaan dan kesibukannya. Ada yang menjadi pegawai Pertamina, ada yang jadi pegawai negeri, hingga menjadi seorang pengusaha. Cerita itu tak terasa diungkapkan masing-masing wanita, hingga Siska, Fitri, Yesi, Luna, dan yang lainnya, sampai lupa jika Kauri belum tiba. Dikarenakan acaranya sendiri memang begitu meriah, hingga rasa duka menjadi lupa. Lalu Sirena yang sedang menunggu itu, sambil menikmati hidangan, terlihat ia bicara dengan seseorang yang juga tamu di situ. Waktu yang beranjak, malam yang kian gelap, Iwan pun sudah ada di tempat kos lamanya. Sejenak dirinya membayangkan tentang temannya yang kini ada di pesta pernikahan. Iwan itu menyangka bahwasannya Kenshin sudah tiba di tempat yang dimaksud. Namun, hal yang lain nampak berbeda dari yang dipikirkan Iwan. Mobil yang dinaiki Kenshin yang bersama Kauri itu, setelah melewati belokan untuk menghindari kemacetan, malah kini salah satu rodanya yang di bagian belakang mengalami masalah. Roda itu terlihat terkena benda tajam, hingga jalannya pun jadi tak seimbang. Kenshin pun berhenti. Ia turun untuk memeriksa. Setelah dilihat yang terjadi, Kenshin bicara pada Kauri. Kauri, sementara kita cari tukang tambal dulu ya. Soalnya aku rasa ini, angin di roda ini, gak akan bertahan lama, gak bisa jalan jauh. Kauri pun mengerti. Ia pun mengiyakan. Lalu dicarilah tempat, seperti apa yang dimaksud. Tak lama kemudian, dilihatnya di pinggir jalan, yang terbaca tulisan, di sini menerima servis roda 4. Mobil Kenshin pun menepi, berhenti ada di depannya. Lalu keduanya keluar. Setelah menunjukkan masalahnya, pemilik servis itu pun bekerja, dikarenakan kerusakan yang dilihat rada parah. Roda itu pun harus dilepas untuk diperbaiki bagian dalamnya. Waktunya pun agak lama, sekitar 25 menit. Kenshin pun mengerti. Ia pun menjelaskan ke Kauri. Kemudian, Kenshin itu bicara, Kauri, sambil menunggu mobil, kita ke warung kopi gimana? Kauri pun melihat ke arah Kenshin. Dengan segera, ia mengiyakan ajakannya. Lalu mereka pun berjalan menuju lokasi yang tak jauh dari tempat itu. Inilah pertama kalinya Kauri masuk warung kopi yang ada di pinggir jalan. Saat itu tempatnya rada sepi. Kursi-kursi belum ada yang terisi. Kenshin dan Kauri lalu memesan kopi. Duduk mereka pun memilih yang bisa saling berhadapan, bisa saling melihat, tentu saja saling memandang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.